Halo pecinta sepak bola, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Raftel Sport. Hari ini, kita akan membedah sebuah saga paling menggemparkan menjelang bursa transfer musim panas. Angin badai pembaruan sedang menghantam ibu kota Spanyol. Real Madrid, klub yang secara historis identik dengan raihan trofi dan supremasi Eropa, baru saja melewati masa-masa paling kelam dalam sejarah modern mereka. Musim kompetisi 2025-2026 telah menjadi mimpi buruk yang tak ingin diingat oleh Madridista manapun di seluruh dunia. Bayangkan saja, klub berjuluk Los Blancos ini harus mengakhiri musim tanpa satupun gelar bergengsi untuk 2 tahun berturut-turut. Sebuah anomali bagi institusi sebesar Madrid. Di kancah domestik La Liga, mereka harus menelan pil pahit melihat rival abadi mereka, Barcelona, berpesta merayakan gelar juara sementara Madrid tertatih di posisi kedua. Sementara itu, di pentas elit Eropa, langkah mereka dihentikan dengan cara yang sangat menyakitkan oleh raksasa Jerman, Bayern Munchen, di babak perempat final Liga Champions dengan agregat 6-4. Namun, titik terendah dari segala penderitaan ini adalah tragedi di pertengahan Januari lalu. Real Madrid secara mengejutkan dipermalukan dan disingkirkan oleh Albacete, klub kasta kedua, dengan skor 3-2 pada babak 16 besar Copa del Rey. Kekalahan itu bukan sekadar kehilangan trofi turnamen domestik, melainkan hilangnya harga diri, daya juang, dan identitas sejati Real Madrid. Pergantian pelatih dari Xabi Alonso ke tangan Alvaro Arbeloa pada bursa musim dingin kemarin nyatanya tidak membuahkan hasil manis seperti yang diharapkan para petinggi klub. Arbeloa, yang diharapkan mampu menjadi pahlawan penyelamat berkat DNA Madridnya, justru terjebak dalam pusaran konflik internal yang menghancurkan harmoni tim secara perlahan. Situasi ruang ganti menjadi tak terkendali. Para pemain bintang yang dibayar mahal mulai merasa lebih besar dari klub, secara terang-terangan mencampuri urusan teknis sang pelatih, dan berselisih paham mengenai jatah menit bermain di lapangan. Hegemoni Real Madrid runtuh bukan hanya karena taktik yang usang di atas rumput hijau, melainkan karena ledakan ego para superstar di dalam ruang ganti. Menjelang akhir musim, menyadari bahwa ia telah kehilangan kendali atas para pemainnya, Arbeloa akhirnya mengibarkan bendera putih dan secara resmi mengumumkan akan meninggalkan posisinya. Real Madrid butuh sebuah keajaiban yang instan, dan Presiden klub Florentino Perez tahu betul siapa satu-satunya sosok otokratis yang mampu menjinakkan keliaran ego para pemain dan membawa kembali mentalitas juara yang hilang. Sosok itu tidak lain dan tidak bukan adalah The Special One, Jose Mourinho. Ketika desas-desus mengenai kepergian Alvaro Arbeloa mulai tercium oleh media, Florentino Perez tidak membuang waktu satu detik pun. Di tengah tekanan persiapan pemilihan presiden klub yang akan datang, Perez bergerak cepat melakukan operasi rahasia tingkat tinggi terbang menuju Portugal. Sasarannya sangat jelas, memulangkan Jose Mourinho dari pelukan Sal Benfica. Mourinho sendiri sejatinya masih terikat kontrak jangka panjang di Lisbon hingga tahun 2027, namun klausul pelepasan senilai 2,6 juta pounds atau sekitar 53,5 miliar rupiah bukanlah halangan yang berarti bagi institusi sekelas Real Madrid demi menyelamatkan proyek masa depan mereka. Uang bukan masalah jika itu menyangkut kebangkitan sebuah dinasti. Laporan waktu nyata terbaru hari ini, tepat menjelang laga penutup musim La Liga pada tanggal 24 Mei 2026 melawan Athletic Club di Santiago Bernabeu, menyebutkan bahwa Mourinho telah sepakat secara lisan dengan kontrak berdurasi 2 tahun. Ini adalah momen reuni epik yang emosional setelah 13 tahun lamanya mereka berpisah. Kita semua tentu masih mengingat dengan jelas bagaimana Mourinho datang bak Satria pada tahun 2010 dan secara perlahan menghancurkan dominasi mutlak Barcelona di era keemasan Pep Guardiola. Mourinho meletakkan pondasi mental petarung, membangun skuad yang tangguh, yang pada akhirnya membawa Madrid kembali ke habitat aslinya dan meraih kejayaan Liga Champions secara beruntun pada tahun-tahun berikutnya. Rekor tak tertandingi berupa 100 poin dan lesakan 121 gol di musim 2011-2012 masih menjadi salah satu mahakarya terbaiknya yang terpajang di Museum Sejarah La Liga. Dan kini, di penghujung bulan Mei 2026, Florentino Perez kembali memanggil si mulut besar untuk sebuah tugas yang jauh lebih kompleks dan berat, memimpin sebuah revolusi total dari akar hingga ke puncak.
Langkah pertama Jose Mourinho sebelum ia benar-benar menorehkan tinta di atas kertas kontrak adalah mengajukan syarat mutlak yang tidak bisa diganggu-gugat kepada manajemen Real Madrid. Syarat itu sederhana namun sangat krusial dampaknya, kekuasaan absolut dan total atas ruang ganti pemain. Mourinho tidak ingin ada satupun pemain, sehebat dan semahal apapun dia, yang merasa memiliki hak istimewa atau berani mencoba mengatur susunan pemain. Tragedi memalukan di era kepelatihan Arbeloa, di mana para pemain dengan bebasnya mengeluh kepada media dan memicu terbentuknya faksi-faksi kecil di dalam skuad, sama sekali tidak boleh terulang kembali di bawah komandonya. Untuk membangkitkan komitmen sejati dan kedisiplinan tingkat tinggi, Mourinho telah menyusun rancangan operasi cuci gudang yang sangat brutal dan tanpa pandang bulu. Sang pelatih karismatik asal Portugal ini tidak pernah peduli dengan status kebintangan atau jumlah pengikut di media sosial. Ia hanya menginginkan 11 prajurit di lapangan yang siap berdarah-darah, memeras keringat untuk lambang kehormatan di dada, bukan nama di punggung baju mereka. Dengan kepastian hengkangnya nama-nama veteran bersejarah seperti Dani Carvajal dan David Alaba pada bulan depan akibat kontrak yang habis, perombakan kerangka tim besar-besaran sudah berada di depan mata. Namun, kejutan paling menggemparkannya adalah daftar nama-nama elit yang diisukan masuk dalam keranjang penjualan Mourinho. Laporan kredibel dari berbagai media top Spanyol dan Portugal membocorkan bahwa The Special One siap membuang setidaknya 10 pemain senior yang dinilai tidak memiliki etos kerja sesuai dengan visi taktiknya atau yang dianggap sebagai duri dalam daging penyebab racun ruang ganti. Sederet nama tenar seperti bek kiri Ferland Mendy, Fran Garcia, gelandang Dani Ceballos, hingga penjaga gawang Andriy Lunin dan Gonzalo Garcia diyakini akan segera diminta angkat koper dari kompleks latihan Valdebebas. Lebih gila dan berani lagi, status pemain mega bintang yang selama ini dianggap kebal dan tak tersentuh, seperti Federico Valverde dan bahkan Vinicius Junior pun ikut mendapatkan ancaman serius. Jika nama-nama besar ini tidak mampu menundukkan ego mereka dan menyesuaikan diri dengan rezim baru Mourinho yang keras, pintu keluar Bernabeu akan terbuka sangat lebar. Pesan yang dikirimkan sang pelatih sangat nyaring dan jelas, tidak ada lagi tempat untuk zona nyaman di Real Madrid. Mourinho selama ini selalu dikenal sebagai pelatih yang bertangan besi, konfrontatif, dan seringkali menggunakan pendekatan perang urat saraf atau psikologis yang ekstrim untuk memotivasi skuadnya. Namun, ia bukanlah pelatih yang buta terhadap perubahan zaman. Ia sadar betul bahwa gaya manajemen diktatornya memiliki risiko tinggi untuk menciptakan gesekan tajam yang baru dengan generasi pemain masa kini yang lebih sensitif. Oleh karena itu, Mourinho merancang sebuah taktik diplomatis yang brilian untuk meredam potensi ledakan konflik tersebut sebelum terjadi. Ia menuntut secara khusus kepada Florentino Perez untuk membawa pulang legenda hidup Los Blancos, Toni Kroos, agar bertugas menemaninya sebagai asisten pelatih utama. Langkah menggaet Toni Kroos untuk berdiri di area teknis adalah sebuah manuver jenius kelas dunia. Kroos, yang sangat dihormati dan disegani oleh seluruh elemen klub, mulai dari para petinggi berdasi, jajaran pemain senior, bintang-bintang muda, hingga para lulusan akademi, memiliki karisma, aura, dan ketenangan yang sangat bertolak belakang namun melengkapi sifat Mourinho yang berapi-api bak gunung meletus. Kehadiran mantan jenderal lapangan tengah timnas Jerman ini diharapkan mampu menjadi peredam kejut dan jembatan komunikasi yang sangat sempurna antara instruksi keras tanpa ampun dari Mourinho dan mentalitas rapuh ruang ganti modern. Toni Kroos sangat memahami anatomi dan seluk-beluk tekanan maha dahsyat yang ada di Real Madrid. Ia tahu betul bagaimana rasanya mengangkat trofi Liga Champions berkali-kali, dan ia juga memiliki kecerdasan emosional tentang bagaimana cara berbicara dari hati ke hati dengan Kylian Mbappe, Jude Bellingham, atau pemain bintang lainnya yang sedang kehilangan arah motivasi. Jika Jose Mourinho bertindak sebagai panglima perang tertinggi yang meneriakkan perintah tanpa ampun dari garis depan pertempuran, maka Toni Kroos akan mengambil peran sebagai penasihat spiritual dan kakak tertua yang merangkul punggawa tim, memastikan mereka mengerti secara mendalam mengapa instruksi keras itu mutlak harus dijalankan. Dinamika good cup, bad cup, antara kebijaksanaan Kroos dan ketegasan Mourinho ini diyakini oleh banyak pakar akan menjadi kunci rahasia dalam merekatkan kembali serpihan harmoni tim yang telah hancur berkeping-keping sepanjang musim kelam ini. Setelah berencana menyapu bersih ruang ganti dari para pemberontak, manja dan sukses menunjuk tangan kanan yang paling dihormati, langkah fundamental selanjutnya dari Grand Design Revolusi Mourinho adalah mendatangkan pasokan darah baru yang memiliki mentalitas pekerja keras baja.
Mourinho datang tidak untuk meminta Perez membelikan Galacticos yang hobi bersolek di depan kamera, ia secara eksplisit meminta barisan gladiator lapangan hijau. Target transfer nomor 1 yang menduduki puncak daftar belanja Mourinho adalah gelandang bertahan andalan sekaligus kapten Sporting CP saat ini, Morten Hjulmand. Bintang lapangan tengah asal Denmark ini dipandang oleh staf pelatih sebagai kepingan puzzle paling krusial yang selama ini hilang di lini tengah Madrid. Hjulmand memiliki etos kerja yang di atas rata-rata, kemampuan teknis memotong serangan balik lawan yang sangat bersih, ketahanan fisik luar biasa, serta kemampuan memimpin yang sangat vokal di tengah riuhnya pertandingan, kumpulan atribut yang menjadikan dirinya idaman mutlak bagi sistem permainan pragmatis seorang Jose Mourinho. Real Madrid dikabarkan telah mengetuk pintu kota Lisbon dan menyiapkan dana segar bernilai fantastis sebesar 50 juta euro atau sekitar 860 miliar rupiah untuk segera mendaratkan Hjulmand ke Santiago Bernabeu sebelum direbut klub elit lainnya. Bukti keseriusan ini bahkan telah diamini oleh pelatih Sporting CP saat ini, Rui Borges, yang mengakui bahwa ketertarikan raksasa Spanyol tersebut adalah sebuah kewajaran mutlak mengingat lonjakan performa gemilang Hjulmand secara konsisten di Liga Domestik Portugal dan turnamen antar benua. Dengan segera bergabungnya Hjulmand sebagai jangkar penyeimbang baru di sektor krusial lini tengah, didukung racikan taktik serangan balik super cepat yang mematikan khas Mourinho, serta suntikan bimbingan mental juara dari asisten pelatih Toni Kroos dari pinggir lapangan, Real Madrid kini sedang dalam fase merakit ulang mesin perang mereka yang sempat karatan.